Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Para hadirin sidang Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yaitu dengan cara mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan besar dalam sebutan kita, yaitu bulan Zulhijjah dalam kalender Hijriah, kita lihat begitu banyak yang mengadakan hajatan, terutama hajatan manten. Sampai kita pun bisa mendapatkan 3 atau 4 undangan dalam satu harinya. Namun ketika tiba bulan Muharram atau bulan Syura, ada pantangan untuk melakukan berbagai hajatan. Anggapan utamanya karena meyakini bulan Syura sebagai bulan sial, sebagai bulan penuh petaka. Jamaah salat Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita menyandarkan sial kepada sesuatu yang bukan jadi sebabnya. Asal menuduh saja atau asal mencari kambing hitamnya. Padahal Allah lah yang mengatur waktu, yang mengatur siang, yang mengatur malam. Sebab sial berarti bukan dari waktu tersebut. Dalam hadis qudsi disebutkan, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dini ibnu Adam yasubbud dahra. Aku disakiti oleh anak cucu Adam. Yasubbud dahra. Anak Adam mencela waktu. Wa annad dahru, padahal waktu itu milik Allah. Uqallibul laila wan nahar, yang membolak-balikkan siang dan malam itu Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam surah Yasin ayat 13 sampai 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadrib lahum mathala ashab qaryati ja'ahul mursalun. Wadrib lahum mathala, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Ashabal qaryati ja'ahal mursalun, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Id arsalna ilaihim itsnain, ketika Allah mengutus kepada mereka 2 orang utusan.
fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan utusan Allah yang diutus dua tadi. Fa'azzazna bitsalitsin, kemudian Allah kuatkan dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka utusan yang ketiga ini berkata, inna ilaikumul mursalun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, karena sebab enggan mengikuti Rasul, kita bisa kena sial, tertimpa suatu musibah. Jadi sial bukanlah disebabkan karena bulan Sura atau bulan Muharram, atau waktu yang keramat, atau tempat angker, atau sebab person yang tertentu. Bukan sama sekali. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yasin ayat 19, qalu, utusan-utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum, kemalangan kamu karena kamu sendiri. A'in dzukirtum, jika kamu diberi suatu peringatan, bal antum qaumum musrifun, sebenarnya kamu merupakan kaum yang melampaui batas. Yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam juga sama. Kaumnya menuduh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya yang pembawa sial, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 31, faida ja'athumul hasanah, kemudian apabila datang kepada Fir'aun dan para pengikutnya suatu kebaikan, suatu kemakmuran, qalu lana hadihi, maka Fir'aun dan para pengikutnya mengatakan, itu merupakan usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa mammah, dan apabila Fir'aun dan para pengikutnya mendapatkan suatu musibah, suatu kesusahan dalam menjalani kehidupan, mereka melemparkan sebab sial itu kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Ala innama ta'iruhum indallah, ala, kita diperintahkan untuk mengingat, ta'iruhum, sesungguhnya suatu kesialan yang menimpa seseorang dalam menjalani kehidupan, indallah, itu semuanya dari Allah. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Yang benar, karena mengikuti Rasul, itulah yang membawa sebab suatu keberkahan dalam hidup. Karena sebab mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah merupakan sebab membawa suatu kesialan atau suatu musibah. Dalam ayat 96 surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika kalau sekiranya penduduk negeri-negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti Allah itu akan membukakan, melimpahkan kepada para penduduknya suatu keberkahan, baik itu dari langit maupun bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka malah mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun,
maka Allah menyiksa bagi orang-orang yang mendustakan ajaran-ajaran agama Allah. Kita seharusnya harus rajin untuk introspeksi diri, untuk berbenah. Karena bisa jadi karena dosa besar yang kita lakukan, itulah yang menyebabkan berbagai kesialan itu datang dalam kehidupan kita. Lihatlah, di tengah-tengah sebagian tempat masih merajalela minuman keras, perjudian, perselingkuhan. Bahkan karena kejahilannya masih percaya dengan klenik-klenik. Terus mewarisi perbuatan kesyirikan yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Terutama pada bulan Syura ini, banyak orang yang menyembelih kambing, kepalanya dikubur di tempat-tempat keramat. Ingatlah surah Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabakum, dan apa saja yang menimpa suatu musibah, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, mengatakan, ma nuzzila balaun illa bidanbin. Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa yang dilakukan oleh para manusia. Wala rufiya balaun illa bitaubah. Dan tidaklah bisa musibah tersebut hilang di muka bumi ini kecuali dengan tobatnya para manusia. Dan perlu kita ingat, kita merupakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita merupakan umatul Quran yang harus patuh tunduk dengan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan petunjuk hidup kita. Maka dari itu setiap hari harus kita baca. Karena Al-Quran petunjuk hidup kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.